Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teosofi izin mempresentasikan tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Kami akan menjelaskan mengenai kehendak mutlak Tuhan menurut aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Aliran Mu'tazilah mengemukakan pendapat bahwa kekuasaan Tuhan sudah tidak mutlak lagi dikarenakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia di dalam menentukan kekuasaan dan perbuatan. Dalam pandangan Mu'tazilah, kekuasaan serta kehendak mutlak Tuhan berlaku untuk jalur hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Dan menurut Mu'tazilah, hal itu menyebabkan kehendak mutlak Tuhan menjadi terbatas. Menurut Harun, terkait kehendak Tuhan, Mu'tazilah mempunyai keyakinan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, yang akhirnya menyebabkan Mu'tazilah memiliki pandangan bahwa kehendak Tuhan tidak lagi bersifat absolut. Hal-hal yang membatasi kehendak mutlak Tuhan menurut kaum Mu'tazilah yaitu: yang pertama, sifat keadilan Tuhan. Tuhan telah terikat dengan norma-norma keadilan yang dimana apabila dilanggar dapat membuat Tuhan tidak adil bahkan zalim, yang akhirnya membuat Tuhan tidak lagi bisa berbuat sekehendaknya. Yang kedua, kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia, seperti kewajiban Tuhan memberi rezeki kepada manusia dan sebagainya. Yang ketiga, hukum alam yang tidak pernah mengalami perubahan. Mu'tazilah menganut paham bahwa setiap benda memiliki aturan atau hukum alam sendiri, seperti pendapat yang dikemukakan oleh seorang pemimpin Mu'tazilah yaitu Mu'mar bin Abbad bahwa yang diciptakan Tuhan hanyalah benda-benda materi. Adapun al-a'rad atau aksidentas merupakan reaksi benda-benda materi tersebut dalam bentuk natur, seperti pembakaran api dan pemanasan oleh matahari, ataupun dalam bentuk pilihan atau ikhtiar, contohnya antara gerak atau diam, dan berkumpul atau berpisah. Berdasarkan tulisan-tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mu'tazilah percaya kepada hukum alam sunnatullah yang mengatur perjalanan kosmos, di mana sunnatullah tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Selain itu dapat dilihat bahwa Mu'tazilah mempunyai faham bahwa Tuhan mempunyai batasan-batasan. Kaum Mu'tazilah percaya bahwa kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. Menurut Mu'tazilah, semua makhluk lainnya diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Selain itu, Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia yang memiliki akal sempurna ketika melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan dalam perbuatan tersebut, baik untuk kepentingan orang lain maupun untuk kepentingan diri sendiri. Sama halnya dengan Tuhan, di mana Tuhan pasti memiliki tujuan atas perbuatannya, tetapi Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri. Maka dari itu, perbuatan Tuhan adalah kepentingan untuk selain Tuhan. Dilihat dari tendensi di atas, dapat dilihat bahwa terkait keadilan Tuhan, Mu'tazilah meninjau dari sudut pandang manusia. Menurut mereka, keadilan memiliki hubungan erat dengan hak dan keadilan yang berarti memberi seseorang akan haknya. Aliran Al-Maturidiyah dalam memahami kehendak mutlak dan keadilan Tuhan, aliran ini terpisah menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pemisahan ini disebabkan perbedaan keduanya dalam menentukan porsi penggunaan akal dan pemberian batas terhadap kekuasaan mutlak Tuhan. Karena mengandung paham free will dan free act, serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan, kaum Maturidiyah golongan Samarkand mempunyai posisi yang lebih dekat daripada Mu'tazilah. Tetapi kekuasaan akal dan batasan yang diberikan pada kekuasaan mutlak Tuhan lebih kecil daripada yang diberikan aliran Mu'tazilah. Kehendak mutlak Tuhan menurut Maturidiyah Samarkand dibatasi keadilan Tuhan. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajibannya terhadap manusia. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada manusia dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan hukum karena Tuhan tidak dapat berbuat zalim. Tuhan akan memberikan upah atau hukuman kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Adapun Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat
yang dikehendakinya dan menentukan segala titik. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan, dan tidak ada larangan bagi Tuhan. Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa keadilan Tuhan terletak pada kehendak mutlak yang tidak ada satupun yang lebih berkuasa darinya dan tidak ada batasan-batasan baginya. Ternyata aliran Maturidiyah Samarkand lebih dekat dengan Arsiyah. Dalam pemikiran kaum Asy'ariyah, mereka yakin akan ketergantungan manusia pada Tuhan. Tuhan mempunyai kehendak mutlak dan absolut. Tidak seperti aliran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kekuasaan dan kemutlakan Tuhan tidak bersifat absolut. Tuhan bagi kaum Asy'ariyah adalah Maha Pemilik yang bersifat absolut dan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, serta tidak seseorang pun yang dapat mencela perbuatannya. Oleh karena itu, boleh saja Tuhan melarang apa yang diperintahkannya dan memerintahkan apa yang dilarangnya. Kedudukan manusia dalam pandangan mereka adalah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya apa-apa bila berhadapan dengan kehendak mutlak Tuhan. Segala tindakan manusia dalam mengatur kehidupan semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Bila Tuhan menghendaki manusia baik, maka baiklah dia. Begitu juga sebaliknya. Tuhan juga dapat meletakkan beban yang tidak terpikul pada diri manusia. Tuhan dalam pandangan Asy'ariyah juga dapat saja mewahyukan bila berdusta itu baik, maka berdusta mestilah baik, bukan buruk. Hal ini dikenakan di atas Tuhan tiada zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa saja yang boleh dibuat dan apa saja yang tidak boleh dibuat oleh Tuhan. Tuhan tidak tunduk pada apapun dan siapapun. Bagi kaum Asy'ariyah, Tuhan tidak terikat pada apapun, tidak terikat pada janji-janji, apalagi pada norma-norma keadilan Tuhan. Tuhan juga tidak mempunyai kewajiban pada manusia, sebagaimana aliran Mu'tazilah yang mengakibatkan Tuhan terikat dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai keadilan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Kaum Mu'tazilah percaya kepada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia, mempunyai kecenderungan untuk meninjau wujud ini dari sudut akal dan kepentingan manusia. Dalam paham Mu'tazilah, semua makhluk lainnya diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Tuhan juga mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat perbuatan untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan-perbuatan Tuhan adalah untuk kepentingan mawujud lain selain Tuhan. Berdasarkan atas kecenderungan Mu'tazilah yang dijelaskan di atas, kata-kata Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik, bahwa ia tidak dapat berbuat yang buruk, dan bahwa ia tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Oleh karena itu, Tuhan itu dapat bersifat zalim dalam memberi hukuman, tidak dapat meletakkan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia, dan mesti memberi upah kepada orang yang patuh padanya, dan memberi hukuman kepada orang yang menentang perintahnya. Keadilan paham kaum Mu'tazilah adalah keadilan raja konstitusional yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Sungguh pun hukum itu adalah perbuatannya sendiri. Ia mengeluarkan hukuman sesuai dengan hukum dan bukan dengan sewenang-wenang. Keadilan Tuhan menurut aliran Asy'ariyah memiliki arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya, dan Tuhan dapat memberi pahala kepada hambanya atau memberi siksa dengan sekehendak hatinya. Hal tersebut adil bagi Tuhan. Apabila Tuhan tidak dapat berbuat sekehendaknya, justru tidaklah adil, karena Tuhan adalah penguasa mutlak yang menghendaki semua makhluknya masuk ke dalam surga atau ke neraka. Ayat-ayat yang digunakan sebagai sandaran pendapat kaum Asy'ariyah adalah Quran Surat Al-Buruj ayat 16, efektif untuk apa yang dia inginkan. Artinya, Maha Kuasa berbuat apa yang membebaninya. Quran Surat Al-Buruj ayat 16. Kemudian, Quran Surat Yunus ayat 99, yang berarti, dan jika Tuhanmu menghendaki, pastilah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini.
maka apakah kamu akan memaksa manusia untuk menjadi salah satu dari mereka? Artinya, dan jikalau Tuhanmu mendaki, tentulah percaya semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang tidak percaya semuanya? Quran Surat Yunus ayat 99. Kemudian Quran Surat As-Sajadah ayat 13. Dan jika kami menghendaki, kami akan memberikan setiap jiwa bimbingannya. Tetapi kebenaran kata itu dari saya berharap bahwa neraka akan diperbudak. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas bagian lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Dan jika Allah menghendaki, pasti akan membunuh orang-orang sebelum rasul-rasul itu. Sebelum datang kepada mereka beberapa macam, maka mereka ada di antara mereka. Allah menghendaki mereka membunuh-bunuhan, akan tetapi Allah melakukan apa yang menariknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 253. Ayat-ayat tersebut dipahami Asy'ariyah sebagai pernyataan tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti berlaku. Apabila kehendak Tuhan tidak berlaku, berarti Tuhan lupa, lalai dan lemah untuk menjalankan kehendaknya. Padahal sifat lalai, lupa dan lemah adalah sifat yang terkandung tidak mungkin bagi Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan berkehendaki apa-apa. Asy'ariyah memahami bahwa ciptaan memiliki kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat melakukan sekehendak hatinya. Dengan demikian, di hadapannya dalam arti Tuhan tidak dapat melakukan sekehendaknya terhadap makhluk. Atau dengan kata lain, dikatakan tidak adil dalam memahami Tuhan tidak lagi berkuasa mutlak terhadap miliknya. Pemikiran Maturidiyah. Sebagai murid sekaligus pengikut Abu Hanifah, Maturidiyah terlihat menampilkan sikap mengedepankan rasionalitas dalam memberikan penjelasan tentang keadilan Tuhan. Sekalipun demikian, Maturidiyah tidak sekedar menjadikan Al-Quran sebagai sarana konfirmasi pemikirannya dan tidak juga cenderung memahami nas apa adanya. Dapat dikatakan bahwa Maturidiyah semacam berupaya memadukan antara dalil keagamaan dan logika, atau dengan kata lain membaca teks berdasarkan konteksnya secara bersamaan. Sebagai sebuah konsep pemikiran, penjelasan Maturidiyah mengenai pandangan tentang keadilan Tuhan akan dijelaskan lebih dalam pada kerangka pemikiran berikut. Yang pertama, Tuhan yang Maha Adil. Konsepsi keadilan Tuhan Maturidiyah didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan adalah adil, dan karenanya menjadi mustahil baginya untuk melakukan apa yang dikenal dengan sebutan ketidakadilan atau zalim. Nilai adil dalam pikiran Maturidiyah tampak diposisikan di antara kehendak mutlak Tuhan Al-Asy'ari dan kebebasan penuh manusia Mu'tazilah. Selain memang paradigma berpikirnya tentang iman didirikan di atas pembuktian logis yang berdasarkan pengaruh gurunya Abu Hanifah. Argumentasi yang dibangun Maturidiyah tampaknya berupaya meningkatkan manusia akan kualitas konsep sebab akibat. Artinya sikap bijaksana dan adil bagi Tuhan seperti tercermin dari keyakinan Maturidiyah, yakni berdiri di atas nilai-nilai pertimbangan. Oleh karena adanya iman itulah, Tuhan dimungkinkan meringankan balasan atas perbuatan buruk manusia. Yang kedua, Tuhan yang Maha Bijaksana. Wujud dari keyakinan akan sikap bijaksana Tuhan dan perlakuan adil yang akan diterima manusia adalah dengan membaca wahyu dengan akal sebagai jalan melahirkan pengetahuan bagi manusia seperti dimaksud oleh Maturidiyah. Kebijaksanaan Tuhan dalam pemikiran Maturidiyah memberi satu pengertian mengenai ketidakmungkinan Tuhan berlaku sewenang-wenang. Sekalipun dia melakukan kekuasaan dan kehendak yang mutlak, hal itu tidak lantas membuatnya bertindak dengan semena-mena. Maturidiyah memaknai kebijaksanaan Tuhan adalah selarasnya antara keputusan dengan janji-janji dan ancamannya. Yang ketiga, perbuatan manusia, kebebasan dalam keterikatan. Maturidiyah menyatakan dengan tegas bahwa pemikiran tentang kebebasan manusia didasarkan pada argumentasi rasional dan Qur'ani, di mana menurut dalil pertama, setiap orang merasa bahwa dia bebas dan dapat melakukan apapun dengan tanpa adanya kemauan dari luar yang memaksanya. Maturidiyah menjadikan
paduan tindakan manusia dan ridho Tuhan sebagai alternatif demi sebuah usaha untuk tidak mengesampingkan peranan salah satunya. Sikap demikian itu dalam pikiran Maturidia dikenal dengan kemauan manusia untuk menggunakan daya yang diberikan Tuhan. Konsep keadilan Tuhan Maturidia didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana yang dapat dibuktikan lewat alam semesta. Keadilannya menurut Maturidia adalah dengan tidak dimonopolinya perbuatan di mana Tuhan memberi kebebasan berkehendak kepada manusia dalam menentukan pilihan atas perbuatannya. Serta konsep keadilan Tuhan Maturidia dimaksudkan sebagai bentuk pengajaran terhadap manusia agar tidak menjadi hakim bagi tindakan dan perbuatan sesamanya. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 6, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.